482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Brianna Gay lahir pada tanggal 7 November di tahun 2006 dan orang biasa memanggilnya dengan nama Gay. Namun dia juga sebelumnya pernah melakukan sebuah operasi pada alat kelaminnya, di mana tujuan dia ini ingin menjadi seorang wanita. Dan entah mengapa dia bisa berkeinginan menjadi seorang wanita. Padahal dia dulunya memang benar-benar seorang laki-laki yang bisa dibilang dia dulunya cukup tangguh pada waktu itu. Tetapi hal tersebut mungkin menjadi salah satu privasinya juga untuk kehidupan pribadinya. Nah, pada usia 16 tahun, akhirnya dia ini berhasil menjalani beberapa operasi dan menjadi gadis transgender yang merubah semua bentuk fisiknya. Namun di usia itu juga, dia merupakan murid kelas 11 di sekolah Brickwood Community High School. Nah, saat remaja, Gay ini juga didiagnosis mengalami gangguan hiperaktivitas defisit. Ialah seperti perhatian dan autisme yang bisa mengganggu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi situasi berbahaya serta kecemasan. Atau bisa dibilang gangguan ini sama halnya dengan orang yang memiliki ketakutan dan traumatis yang cukup mendalam yang dialami beberapa orang. Bahkan diagnosis itu juga membuat Gay ini tidak bisa berpartisipasi dalam pelajaran reguler bersama anak-anak yang lainnya, sehingga dia membutuhkan bimbingan belajar pribadi di ruang inklus sekolahnya. Dan beberapa teman-temannya juga mengatakan bahwa Gay ini sering membantu gadis-gadis transgender yang lebih muda untuk mengakses terapi hormon transgender dengan aman dan legal. Tetapi di masa remaja ini, dia juga kerap kali menjadi korban pelecehan dan perundungan transfobia selama bertahun-tahun termasuk di sekolah. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga pernah dikeroyok oleh anak-anak yang ada di sekolahnya itu. Selain menjadi seorang siswa di sekolahnya, Gay juga merupakan tiktokers dan sering membuat beberapa video yang dia unggah di akun TikTok miliknya. Bahkan akunnya mencapai pengikut yang cukup banyak. Dan isi-isi kontennya juga banyak disukai oleh beberapa penggemarnya yang seringkali melihat dirinya sedang menari dan menunjukkan aktivitas hari-harinya. Hingga beberapa tahun kemudian, Gay yang bisa dibilang anak yang introvert ini tiba-tiba berkenalan dengan beberapa orang yang ada di sosial medianya. Dan anehnya, dia menikmati perkenalan singkat itu, bahkan sering berbagi cerita kepada orang-orang yang tak dikenal di sosmed tersebut. Yang mana kalau kita berpikir untuk mengenal setiap orang, tentunya harus perlu kewaspadaan dan hati-hati. Karena orang yang kita kenal ini jelas tidak tahu tentang bagaimana sifat aslinya ini. Apakah dia bisa menjadi ancaman bagi kita, atau malah sebaliknya yang membawa diri kita ke hal yang positif. Mungkin sesuatu hal yang cukup sulit kalau kita menerka sifat orang-orang yang ada di sosmed ini. Tetapi sangat berbeda dengan Gay ini, yang mana dia ini malah mencocokkan diri menjalin suatu hubungan walaupun dia tidak pernah bertemu atau mengenali entah bagaimana sosok orang ini. Hingga pada satu kesempatan Gay ini diajak bertemu dengan kenalan sosmednya untuk bertemu di suatu tempat yang telah mereka janjikan. Dan ternyata Gay ini pada sebelumnya juga telah banyak menceritakan kisah-kisah hidupnya kepada kenalannya, sehingga mereka menjadi cocok, dan itulah alasan mereka ingin bertemu untuk menjadi teman yang lebih akrab lagi. Jadi tibalah pada pagi hari tanggal 11 Februari tepatnya di tahun 2023. Gay ini mendapat sebuah pesan dari kenalannya yang bernama Jackinson yang menyuruhnya untuk naik bus dan pergi ke perpustakaan Coolcat pada sore hari itu juga. Pada pukul 12.45 siang, Gay ini secara tidak sengaja terekam oleh kamera yang dipasang di atas bel pintu saat dia meninggalkan rumahnya. Saat hendak pergi, Gay ini menyempatkan waktunya untuk mengirim pesan singkat kepada ibunya bahwa dia akan pergi menemui kenalannya yang bernama Jackinson ini. Karena tidak memiliki kecurigaan apapun, ya ibunya mengizinkan dia untuk pergi menemui kenalannya itu. Nah, setelah mengirim pesan singkat kepada ibunya, Gay ini kemudian mengikuti arahan dari Jackinson yang telah dia katakan pada sebelumnya. Hingga Gay berjalan kaki selama 25 menit ke stasiun kereta yang cukup jauh dari rumahnya dan naik bus pada pukul 1.38 siang. Setelah itu ia mengirim pesan singkat lagi kepada ibunya bahwa dia telah sampai di tujuan, di mana tempat dia akan menemui kenalannya itu.
Pada pukul 1.53 siang, tepatnya di halte bus di luar perpustakaan, akhirnya Gay ini bertemu dengan kenalannya yang bernama Jenkinson, dan dia juga membawa temannya yang bernama Eddie Radcliffe. Pada pukul 2:02 siang, mereka terakhir terlihat di CCTV menuju Coolcat Linear Park, di mana banyak saksi mata melihat mereka yang sedang berjalan bersama. Namun usut punya usut, mengapa Gay ini mau menemui kenalannya ini? Ternyata Gay telah dirayu dan ditawari akan menggunakan narkoboy oleh kenalannya. Dan karena penasaran, itulah alasannya kenapa dia ini mau menemui kenalannya itu. Nah, di sana Jenkinson ini berpura-pura mengirim pesan singkat ke salah satu temannya, bahwa dia akan menunggu temannya di tempat ia dan Gay sedang menunggu. Tetapi pesan itu ternyata telah ia atur sedemikian rupa untuk membohongi Gay dan mendapatkan sebuah kepercayaan dari dirinya. Di pesan tersebut, Jenkinson ini lagi-lagi menyamar sebagai pengedar palsu yang bertukar pesan dengan dirinya sendiri, di mana hal tersebut telah dia rencanakan pada waktu sebelumnya. Pada pukul 2:30 siang, Gay ini udah mulai curiga pada Jenkinson yang telah mengirim pesan singkat kepada seorang temannya. Karena sudah mulai curiga, Gay ini berencana untuk pergi dari sana. Akan tetapi, Gay ini tiba-tiba diserang dengan menggunakan pisau berburu. Namun pada saat penusukan itu, orang-orang yang ada di sekitar sana juga melihat dengan jelas apa yang telah terjadi kepada Gay ini. Dan orang yang melihat mereka bertiga dari kejauhan ialah seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya bersama suaminya di taman itu. Nah, setelah menyadari bahwa mereka telah diperhatikan, para pembunuh ini melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Lalu pasangan itu kemudian menemukan tubuh Gay yang tergeletak di sana, dan juga sudah banyak sekali bercak merah yang mengalir deras keluar dari tubuhnya, hingga Gay ini tidak sadarkan diri dari tempat itu. Dan tak lama kemudian, pasangan yang melihatnya ini memutuskan untuk menelpon layanan darurat pada pukul 3:13 siang. Dan pada pukul 4:02 siang, Gay dinyatakan meninggal dunia oleh para medis di tempat kejadian itu. Tak lama setelah ditemukan di tempat kejadiannya, lalu pemeriksaan menemukan bahwa Gay ini telah ditikam sebanyak 28 kali di bagian kepala, leher, dada, dan punggung. Bahkan otopsi jasadnya ini menggambarkan serangan terhadap Gay sebagai serangan yang sangat brutal dan mengerikan. Setelah dilakukan berbagai macam otopsi, pihak kepolisian akhirnya mulai melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap si pelaku tersebut. Karena ibu Gay sudah mengetahui bahwa anaknya akan pergi menemui kenalannya, dengan hal itu sangat mudah sekali bagi polisi untuk menemukan tersangka penikaman ini. Lalu pada tanggal 12 Februari di tahun 2023, dua tersangka berusia 15 tahun ini yang bernama Eddie Radcliffe dan Scarlett Jenkinson kemudian ditangkap secara bersamaan di rumah mereka oleh polisi setempat. Akhirnya dua orang ini kemudian dibawa ke ruang interogasi dan ditanyai beberapa kejadian yang mengarah ke pembunuhan sebelumnya. Dalam beberapa tahap interogasi, polisi juga mendapatkan rincian latar belakang mereka berdua, dan mereka berdua ini bersekolah di tempat yang sama, yaitu Coolcat High School. Jenkinson juga terancam dikeluarkan secara permanen setelah melakukan sebuah insiden pada tanggal 27 September di tahun 2022. Di insiden itu, dia membawa makanan yang sudah basi ke sekolahnya, lalu memberikannya kepada teman sekelasnya yang lebih muda darinya. Dan makanan itu membuat anak tersebut kemudian jatuh sakit. Setelah dikeluarkan, dia kemudian pindah ke Birkwood, di mana daerah itu dia pernah melihat Gay dari kejauhan, dan mulai merencanakan sesuatu, lalu menjalin persahabatan melalui pesan singkat sosmednya. Sementara pada sisi lain, dalam pesan teks milik Radcliffe, Jenkinson ini pernah mengatakan bahwa dia ini merasa sangat terobsesi dengan Gay dan ingin melakukan sebuah rencana kejahatan kepada Gay ini. Dalam sebuah wawancara dengan psikiater, Jenkinson ini juga mengatakan bahwa dia ini ingin membunuhnya yang dia pikirkan setelah membunuh Gay bisa jadi akan menjadi sebuah ingatan yang panjang dalam hidupnya. Dan penjelasan semacam itu bagi kita yang mendengarkan ialah alasan yang tidak masuk akal bagi kita yang berpikir normal. Jadi sudah dipastikan orang ini memang benar-benar mempunyai kelainan atau bisa jadi orang yang masuk dalam kategori orang gila. Nah, sebelum melakukan pembunuhan, Jenkinson ini juga mengatakan kepada polisi bahwa dia ini memiliki ketertarikan pada pembunuh berantai, seperti menonton dokumenter dan membuat catatan tentang pembunuh terkenal,
seperti Jeffrey Dahmer dan John Wayne Gacy. Yang mana kasus ini sudah gue ceritakan di video sebelumnya. Mungkin kalian yang belum menonton boleh cari tahu sendiri tentang bagaimana kengerian yang dilakukan oleh pembunuh berantai itu. Namun selain itu, dia juga dilaporkan telah menggunakan browser Tor. Ialah sebuah situs ilegal hanya untuk mengakses video penyiksaan dan pembunuh di web gelap tersebut. Nah, sedangkan latar belakang Eddie Ratcliffe ini ialah seorang murid di sekolah menengah atas Coolcat pada saat pembunuhan itu. Dia juga digambarkan oleh seorang temannya sebagai panutan yang meraih nilai tertinggi. Bahkan Ratcliffe pertama kali bertemu Jenkinson di sekolahnya pada usia 11 tahun. Hingga pada tahun 2018 ia berkompetisi di kejuaraan kickboxing yang diselenggarakan oleh ISKA di Jamaika sebagai kickboxer amatir. Dia juga dikenal sebagai orang yang cerdas tetapi canggung dalam bersosialisasi kepada orang lain, dan lebih suka menyendiri selayaknya seorang sad boy. Menurut tetangganya, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan sebelum pembunuhan tersebut. Akan tetapi, Ratcliffe ini mempunyai kebiasaan yang bisa dibilang aneh, di mana dia suka mengkoleksi beberapa sajam seperti pisau dan barang-barang yang lainnya. Karena dia suka mengkoleksi sajam-sajam yang mengerikan itu, Jenkinson ini memanfaatkan senjata itu untuk dia gunakan dalam rencana pembunuhannya. Setelah mengetahui semuanya, tepatnya pada tanggal 14 Februari di tahun yang sama, polisi melaporkan bahwa mereka sedang menyelidiki semua lini penyelidikan, termasuk apakah serangan itu merupakan kejahatan atau bisa jadi merupakan kebencian. Nah, pada tanggal 15 Februari, para tersangka kemudian didakwa atas dasar pembunuhan dan akan ditempatkan di sebuah tahanan remaja. Lalu keesokan harinya, para tersangka muncul melalui tautan video dalam sidang singkat. Pada sidang ini, hakim menahan mereka di akomodasi tahanan remaja sampai sidang pembelaan dan persiapan persidangan pada tanggal 2 Mei di tahun 2023. Para terdakwa juga tidak diharuskan untuk mengajukan pembelaan dan ditahan sampai sidang lebih lanjut pada tanggal 11 Mei di tahun yang sama. Dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 20 Juli di tahun 2023, salah satu tersangka mengajukan pembelaan tidak bersalah. Tetapi sidang pra-peradilan lebih lanjut berlangsung pada tanggal 4 Oktober di tahun 2023, di mana tersangka lainnya mengaku tidak bersalah. Nah, sambil menunggu persidangan mereka, dalam tahanan Jenkinson ditemukan memiliki ciri-ciri autisme. Dan Ratcliffe juga didiagnosis setelah penangkapan sebagai autis dan memiliki mutisme selektif, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk berbicara dengan siapapun kecuali ibunya. Dan hal yang membingungkan lagi, pihak berwenang ini memakluminya, bahkan mereka diberi akomodasi yang wajar untuk kedua terdakwa selama persidangan. Karena mutisme selektifnya, sebagai Ratcliffe diizinkan untuk berkomunikasi dengan pengadilan dengan cara mengetik di komputer. Dan kedua pelaku ini juga diberi pilihan untuk berpartisipasi dalam proses hukum melalui tautan video daripada secara langsung. Dan tentunya bukan itu saja, juri juga memberitahu bahwa mereka berdua ini dapat bereaksi atau berbicara secara berbeda dalam proses tersebut, karena diagnosis yang mereka alami membuat mereka menjadi tak karuan. Setelah melakukan banyaknya proses hukum hingga sidang berlangsung selama 3 minggu dan berakhir pada tanggal 20 Desember di tahun 2023, dan mereka berdua dinyatakan bersalah atas pembunuhan Gay. Pada tanggal 21 Desember di tahun yang sama, hakim memutuskan bahwa perintah anonimitas yang melindungi identitas para pembunuh yang dihukum akan dicabut, dan mereka akan disebutkan namanya selama sidang vonis yang dijadwalkan pada tahun 2024. Nah, sampailah pada tanggal 2 Februari di tahun 2024, sidang vonis diadakan di mana kedua remaja tersebut disebutkan namanya. Lalu hakim memutuskan Jenkinson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 22 tahun. Dan Ratcliffe juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 20 tahun. Dalam menjatuhkan hukuman